Next, we are excited to have David Alpha Sinarna with us. He will share his compelling journey and hard-earned lessons in his talk, How I Learned to Use Cloud and Understand Scalability the Hard Way. Please give him a big welcome. Halo semuanya. Halo semuanya. Ramai banget padahal lagi tag winter kan. Tadi ngerti nggak yang ditunjukin Bu Esther? Jangan ngangguk-ngangguk doang. Kayak sedih banget tadi. Oke, thank you teman-teman udah undang aku ke sini dan thank you also ada speaker dari luar negeri ya. Welcome to Indonesia. Ada 2 dan di sini mungkin aku nggak akan banyak bahas teknikal ya teman-teman dan aku bakal bahas mungkin gimana cara aku belajar cloud tapi caranya dipaksa gitu. Jadi aku akan banyak sharing tentang kisah hidupku di sini. Oke. Mulainya gimana ya? Oke. Nah, judulnya nih How I Learned to Use Cloud and Understand Scalability the Hard Way, teman-teman. Karena bener-bener the hard way. Oke. Langsung aja next. Sorry. Sorry, technical issue teman-teman. Oke, ya. Next. Oke, tak kenal maka kata sayang. Tadi pada nanyain kan, Bang pada pakai Harley nggak kesini? Kagak lah, jauh banget. Oke, ya buat teman-teman yang mungkin belum kenal, aku David Alpha Sunarna. Kenapa aku tulis MCOM? Karena aku mau highlight di sini nanti di akhir presentasi bahwa pendidikan itu penting ya teman-teman ya, education dan kita belajar itu tuh proses yang penting teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang sekolah itu scam atau siapa, please jangan diikutin. Ya, sekolah tuh tadi Bu Esther pinter, sekolah, rilis jurnal, paper dan lain sebagainya. Itu adalah jalur yang benar. Oke, next. Sorry. Ya, aku mengawali karir aku teman-teman sebagai guru SMK. Kalian boleh percaya atau enggak. Kemudian aku jadi programmer. Kemudian bangun startup, diakuisisi, bangkrut, habis itu pindah ke US dan bangun bisa ekspor dan web ekspor habis itu. Next. Oke. Enggak keluar ya. Dan di tahun 2011 aku tuh juga masuk kuliah sama kayak kalian, S1 di Universitas 11 Maret, teman-teman. Oke, next. Dan saya lulus cum laude, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cum laude ini menjamin kita bisa dapat pekerjaan yang bagus sebagai programmer? Oke, next. Ternyata enggak. Ternyata image-nya enggak keluar ya. Oke. Ternyata aku enggak keterima di mana-mana, teman-teman. Skill IT aku tuh 0 lulus kuliah. Jadi aku hanya kuliah pulang dan kejar akademik. Udah coba daftar di mana-mana. Mungkin ada yang dari Gojek tadi, saya daftar di Gojek ditolak, di startup besar ditolak, startup kecil ditolak, di corporate ditolak, semua ditolak gua pas kuliah. Akhirnya aku berakhir menjadi guru. Nah, disclaimer dulu, bukan berarti menjadi guru itu jelek ya.
Tapi itu adalah benar-benar pilihan terakhirku dulu. Karena mau nggak mau aku harus bekerja. Oke, next. Dan akhirnya setelah berjuang, akhirnya aku keterima. Jadi junior programmer aja nih di BINUS namanya. Nah BINUS, siapa sangka kan? Oke, next. Ketika aku jadi kerja di BINUS, kagok banget, langsung jadi programmer, langsung suruh buat sekolah, sistem buat sekolahnya BINUS teman-teman bayangin. Dan ketika aku masuk, programmer yang lain resign, jadi aku tinggal sendiri di situ. Jadi udah mantan guru, join junior, resign gak ada temennya, disuruh, mungkin bisa next, disuruh nge-live-in sistem sekolah yang sekolahnya udah dibangun. Dan muridnya udah pada bayar SPP dan bentar lagi 2 bulan lagi mereka pada masuk. Ditambah usernya itu bule dan orang Singapura. Bayangin. Nah, ngerjainnya ini aku setengah gila nih teman-teman. Nah, aku kasih contoh yang nyata ya teman-teman. Jadi ada gambar ini temanku nih namanya Adi. Dia mungkin secara akademik ya, ketika lulus tuh di bawah aku. Tapi pas kerja, dia keterima di Tokped coy. Sekarang dia adalah tech lead, kerjanya di ByteDance sekarang. Jadi dia sekarang bolak-balik Hong Kong. Nah kenapa? Karena pas dia kuliah, dia berkomunitas kayak kalian ini. Dia sering ngulik kode, dia punya teman-teman yang coding. Jadi ketika di dunia kerja dia siap. Bukan berarti kita kuliah doang itu salah. Maksudnya memang saya akui ada gap. Dari kuliah dan dunia kerja sekarang masih ada gap. Tapi teman-teman ketika kalian kuliah, mungkin banyak yang kuliah ya sekarang ya. Ya teman-teman harus berkomunitas kayak gini. Ini adalah wadah yang bagus buat kalian atau mempersiapkan kalian di dunia kerja nanti. Nah tiap hari gue ke rumah Adi tuh. Bayangin tiap weekend gue nginep di rumahnya dan gue bener-bener coding sampai tipes. Gue pernah ngalamin coding sampai tipes. Ada yang pernah ngalamin? Oh, harus sampai tipes dulu baru jago. Nah, enggak, kalau belum tipes enggak jago. Nah, karena gue sangat cupu, ini adalah sistem pertama yang gue buat. Gue aja nyeritainnya mau ketawa. Jadi ada si panel, gue masukin Laravel dan masukin DB. Dan live lah sistem sekolah itu. Itu jelek banget sih. Oke. Bener-bener gak scalable, gak bisa diapa-apain, boro-boro ngomongin stateless dan lain-lain, gak ada, no, nothing. Oke. Di titik itu teman-teman, Git aja gue gak ngerti. Bayangin, gue aja gak ngerti Git dulu lulus kuliah. Jadi gimana update kodenya? Ditarik tuh, drag and drop pakai FileZilla. Iya. Oh ya ada update, tarik dulu. Iya. Ya, dipikir-pikir gue bener-bener malu sama diri gue waktu itu teman-teman. Tapi karena tuntutan pekerjaan harus live, jadi itu harus dilakukan kan. Yang penting kan ada barangnya dulu kan, walaupun itu salah. Oke. Nah, tiba-tiba semua sekolah BINUS mau pakai sistemnya. Gimana tuh? Pondok Indah, di Simpruk tuh, di Serpong, di Bekasi, sama di Semarang teman-teman. Bayangin gimana tuh. Nah, gue mempunyai suatu ide yang sangat bodoh. Jadi cpanelnya gue jadi buat. Bekasi, Serpong, Simpruk, Semarang. Berarti gue ada 4 file repo di lokal gue. Wah kalau update 1, wah yang ini belum diupdate nih, dragnya 2. Wah kacau, boro-boro migration dan lain-lain, nggak ada itu. Itu sangat-sangat kocak. Nah yang lemot, gak usah ditanya pasti lemot banget itu. Terus down terus, ya iyalah cpanel lu gituin, terus dikonsumsi sama siswa yang ratusan. Udah gak mungkin gak down itu. Oke. Ribet banget. Update file kopasnya ke-4. Lu ngupdate student controller 1. Itu harus lu copy ke-4 terus lu tarik FileZilla ke-4 cpanel. Terus DB migration apa itu? Nah, itu semua hancur dan semua komplain. Nah, akhirnya
Ya kayaknya gue harus banyak belajar ya teman-teman. Akhirnya di situ proses belajar gue teman-teman. Nah, ya belajar Git pakai GitLab ya. Gue buat 4 repo. Nah ini juga masih nggak benar. Jadi gue buat 4 repo tuh per sekolah. Oke, belajar server. Mungkin zaman sekarang banyak serverless dan lain-lain. Dulu nggak ada. Gue pakai Ubuntu Server, Nginx, terus SSL-nya pakai Let's Encrypt, gitu-gitu ya. Nah terus database dipisah. Nah jangan ngadi-ngadi kan. Jadi Cloud SQL gue pakai atau gue pakai RDS. Nah dipisah tuh, nggak jadiin satu server lagi di Ubuntu Server. Ngerti nggak konsepnya? Ya kan? Kalau kita kan biasanya dulu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan udah pada ngerti semua. Biasanya beli Ubuntu Server, di situ diinstal juga MySQL-nya atau MariaDB-nya. Di situ ada Nginx juga, dihajar semua di satu tempat. Gitu. Nah belajar CI/CD pakai GitLab Runner. Jadi di Ubuntu Server itu gue installin tuh GitLab Runner biar bisa CI/CD. Semua masih manual dulu. Nah akhirnya ini nih jadi. Wih keren ya, belaga keren. Wah udah bisa nih gini. Terus nah, sekolahnya ada 4, gimana bang? Gue masih melakukan yang sama. Kali 4 bro. Reponya ada 4. At least kalau gue ngupdate 1 sekarang ada CI/CD-nya gitu doang. Nah ini juga bukan solusi yang scalable teman-teman. Oke. Ada masalah lagi yang lebih pelik di kehidupan gue selanjutnya. Tiba-tiba sekolah lain mau pakai dan punya 74 cabang. Wah. 74 server nggak tuh? 74 repo. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, ini adalah proses belajar scalability. Jadi teman-teman jangan belajarnya kayak aku. Lebih baik belajarnya langsung tahu di depan gimana handle scalability. Oke, next. Nggak mungkin kan? Jadi 78 server dan repo itu udah nggak mungkin. Aneh banget itu. Terus ya udah dipaksa belajar scalability, kalau nggak udah ya karir gue juga tamat di situ. Mana baru nikah lagi dulu. Jadi nggak bisa. Terus akhirnya ini setelah perjalanan panjang ya, karena durasinya pendek, gue melakukan sebuah pembelajaran ya kemana-mana lah, ke komunitas dan sebagainya. Gue ketemu namanya konsep multi tenancy. Multi tenancy ini apa? Jadi satu sistem besar monolit, mungkin nanti bisa dipisah jadi microservices, tapi monolit dulu bisa ngehandle beberapa sekolah. Nah sekolah itu kan ada cabangnya, misalkan katakanlah Strada, tenannya. Strada itu ada banyak, ada SD-nya di mana, SMP-nya di mana, ada penabur di mana, ada yang binus juga di mana. Nah itu adalah konsep yang gue buat dulu. Tapi, nah ini yang perlu ditekankan nih di programmer teman-teman. Kita harus ngerti secara teori juga teman-teman. Jadi gue bakal jelasin secara teori habis ini. Nah, di titik ini gue mulai belajar namanya REST API. Nah, REST API ini adalah dasar dari semua scalability baik vertikal maupun horizontal yang kita gunakan sekarang teman-teman. Oke. Ditemukan sama Roy Fielding 2000, punya 5. Uniform interface, client server decoupling, stateless, bisa di cache, sama layer system. Ada yang pernah tahu nggak? Enggak kan? Belajarnya di YouTube sih. Enggak bercanda. Nah, jadi kenapa gini? Kenapa programmer kita itu banyak yang otodidak dan lain sebagainya? Menurut saya memang banyak gap yang harus diisi. Contohnya ketika gue bekerja di US, orang US udah akan otomatis tahu gimana best practice menulis password dan lu mengkonversikannya ke code dengan baik dan benar. Sementara di kita pasti nggak akan kepikiran tentang hal itu. Nah, hal-hal basic kayak gitu yang harusnya memang ditekankan di pendidikan kita atau di pembelajaran kita. Oke, next teman-teman. Client server decoupling. Ini adalah asal usul kenapa kalian sering ngucap front end back end. Client servernya decoupling, dipisah, makanya ada front end dan back end. Nah itu secara teori itu. Contohnya, ini pertama ya. Yang kedua uniform interface teman-teman. Jadi di dalam REST API itu harus berasal dari resource yang sama. Dari manapun requestnya berasal. Jadi API-nya harus sama kecuali microservices ya. Tapi microservices itu yang baik sebenarnya URL-nya tetap sama. Ke belakangnya beda. Jadi kan kita pernah kenal API gateway kan. Nah itu kan gunanya ngebuat
uniform interface. Nah itu teman-teman secara teori. Ya kalau kita breakdown ya mirip sama pembelajaran kita yang sekarang ya, URL part, ada misalkan klien SMS example, authority-nya, terus path-nya mungkin kalau sekarang ada ditambahin versi 1, versi 2 gitu. Habis itu HTTP metodenya, walaupun sama URL-nya, tapi HTTP metodenya beda gitu. Nah itu adalah namanya uniform interface. Oke, nah ini server side logic ya, kita udah tahu lah semuanya. Biasanya di return pakai JSON, terus ada URL-nya, dia nge-return. Oke. Nah client side logic, front end, kita juga udah tahu semuanya. Nah, stateless. Stateless ini adalah konsep yang penting. Kenapa aplikasi gua yang ada di cPanel atau di server kemarin nggak stateless? Ada yang bisa jelasin nggak? Karena yang pertama authentication-nya pasti masih pakai session, nggak pakai token. Yang kedua pasti storage-nya masih disimpan di server, nggak dibuang ke CDN. Jadi nggak bisa kita ngomongin horizontal scaling kalau masih kayak gitu. Oke, yang paling gampang dulu adalah misalkan ini adalah autentikasi GWT ya teman-teman ya. Jadi nge-request terus dapat token, tokennya buat out. Ini pelajaran basic. Bearernya kayak gini. Nah, yang kedua stateless itu continue ke storage. Nah, teman-teman kalau mau cari storage yang murahnya kebangetan bisa pakai Bunny ya. Bunny.net, ingat-ingat ya teman-teman, Bunny.net. Itu kayaknya produk cuci uang, gila murah banget itu. Gua bisa nurunin server cost gua dari 100 juta ke cuman $100. Serius, gua gak bohong, coba pakai Bunny deh. Nah ini salah satu ya, oke. Nah case, nah, make sure static request itu di case dan mekanisme clear case-nya diperhatiin teman-teman. Jadi kalau kalian coding ada static request, baiknya di case. Belajar case di lokal dulu nggak masalah. Nah basic-basic kayak gini tuh yang harus diperhatiin menurutku. Oke, next. Dan gue juga pakai konsep namanya service oriented architecture, pakai design pattern. Gimana sih? Salah satunya dari reusable contract. Jadi misalkan kalau user mau tarik report card di satu sistem sekolah, cuman pakai satu fungsi aja, satu kontrak aja, satu function aja, nggak usah banyak. Ya tergantung requestnya dari school mana, nanti school A ya udah calculate reportnya school A, school B calculate reportnya school B. Nah itu konsep reusable contract. Nah teman-teman kalau bangun microservice atau monolith sistem ya harus pakai ini, nggak bisa kalian beda-bedain, itu kode kalian nggak bagus berarti. Misalkan ada request sama, kliennya beda, kalian bedain, kecuali memang beda banget ya. Tapi kalau fungsinya sama, baiknya pakai reusable contract. Oke teman-teman. Terus kalau udah itu semua baru bisa kita achieve horizontal scaling. Nah gua nggak akan banyak ngomongin masalah tech stack, yang penting kalian paham konsepnya teman-teman. Karena implementasinya di zaman sekarang udah gampang banget. Dan berbagai macam tools tersedia. Yang penting konsepnya itu. Nah kalian bisa pelajari sendiri, buka di internet, mungkin REST API apa, konsepnya apa, kenapa ada konsep yang kayak sekarang ini, mbahnya ini semua. Nah akhirnya gua ketemu suatu skema deploymentnya. Dulu gua deploy pakai Kubernetes kebetulan. Nah deploy ini sebenarnya nggak masalah, bisa pakai apa aja. Yang penting konsep di awal udah benar. Karena apa? Karena scalability itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau code lu nggak benar, mau lu scale kayak apa, tetap aja nggak akan benar. Simpelnya kalau kalian buat query yang narik data dan itu nggak benar, akan selamanya nggak benar ketika kalian scaling, malah tambah-tambah parah. Jadi scalability itu dari dalam ke luar. Oke. Nah, semua itu gue masukin ke dalam research teman-teman. Kebetulan yang gue lakuin tadi selama di BINUS itu gue masukin ke research di tesis gue S2 dan terbit secara paper. Jadi bukan abal-abal ya teman-teman. Oke, ada papernya. Terus kalau Bu Stella Christie punya Scopus, gue juga punya. Nah, jadi research yang tadi juga gue bangun business intelligence buat education management system. Jadi business intelligence itu zaman dulu tuh AI itu namanya business intelligence. Jadi gue bangun
adalah agak lupa sebenarnya. Oke, tapi makanya itu yang mau aku tekanin ke teman-teman, please respect education. Bahkan gue dari yang nggak ngerti apa-apa dulu, gue belajar dan lain sebagainya, bisa gue tuangkan ke dalam suatu ilmu, bisa jadi paper. Dan sekarang sistem yang gue buat ini namanya Socrates, dia udah live hampir di 119 sekolah, belum sama cabang-cabangnya ya. Setelah gue cabut. Jadi ketika kita cabut dari satu company itu, kita bisa bangun legacy yang baik teman-teman. Dengan pengetahuan yang baik. Karena kita udah tanamin dasar scalability-nya yang baik. Intinya begitu. Oke, next. Nah akhirnya gue jadi tech lead sih di sana teman-teman. Tapi ngejar ketinggalan itu sebenarnya capek. Jadi teman-teman kalau tahu mungkin tadi bisa menghasilkan multi tenant dan lain sebagainya. Gue tuh kerja di 4 hal. Yang pertama gue adalah tech lead dulu di BINUS, yang kedua gue sambil kuliah S2, yang ketiga gue bangun startup, yang keempat gue freelance di Singapura. Jadi setiap hari ketika gue ngejar karir dulu, tidur jam 3 itu hal yang biasa bagi gue. Dan gue pernah di titik terlalu capek, gue pernah nangis di KRL gara-gara banyak banget kerjaan gue. Jadi buat Gensi ya, hasil kalian itu memang kayak gitu orang hidup. Jadi kalau capek dikit resign ya janganlah. Bener ya bro ya? Seragam lu kok pakai gitu? Ya jadi teman-teman itu hasil yang dikerjakan. Mungkin kelihatannya enak, wow bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kalian ngerti nggak perjuangan di baliknya? Itu berat banget teman-teman. Nah, gua harap kalian sebagai programmer itu punya hasil yang sama kayak gitu. Kayak haus akan ilmu, kalian mau nyari ilmu kemana-mana itu hal yang gua respect banget sama kalian. Oke, next. Nah, gue ceritain gue bangun startup ya. Gue bangun startup sama partner gue, mungkin kenal ya teman-teman ya. Agak terkenal anaknya. Namanya wellness.id teman-teman. Jadi itu adalah personal coaching. Gue buat website sederhana di mana coach bisa datang ke rumah gitu. Oke. Nah akhirnya sukses. Di umur gue 27 tahun teman-teman, gue punya startup yang diakuisisi sama East Venture. Yang ngakuisisi perusahaannya namanya The Fit Company teman-teman. Nah bayangin, bocah nih, tiba-tiba company-nya diakuisisi. Next. Nah, programmer sekecil itu berkelahi dengan investor. Kalau kalian lihat di LinkedIn aku nggak pernah berani nulis CTO di kerjaan aku yang Fitco. Coba cek. Karena jenjang karir aku nggak umum, men. Ada orang tech lead jadi CTO. Gue nulisnya VP of Engineering, saking nggak umumnya. Jadi aku itu bener-bener dipaksa dulu menjadi dewasa. Tiba-tiba langsung jadi CTO teman-teman. Tiba-tiba punya kantor di MCC, Millennium Centennial Center. Lantai 38. Tiba-tiba punya programmer sebanyak ini, jadi kaget. Dan itu mungkin pelajaran yang lebih berat ya daripada belajar multi tenancy tadi. Kalian harus ngatur orang, harus ngatur tech stack dan lain sebagainya. Tapi dengan pengalaman udah biasa hasil, ternyata akhirnya bisa teman-teman. Nah jadi kita sukses berat teman-teman. Oke, startup gue itu dulu setara sama Fore, namanya Fitco. Kita punya 20 gym, kita punya 3 catering makanan sehat, kita punya 1 restoran teman-teman. Oke, ya ini ya. Terus COVID. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya gue. Gym gue disegel polisi, restoran gue disegel polisi, catering gue juga nggak jalan. Karena kan kita nggak boleh aktivitas kan. Nah di usia aku 28 tahun dulu, aku punya utang ke investor dan bank $1 juta. Gue punya utang $1 juta. Gue dan grup ya punya utang $1 juta. Nah makanya tadi kan gue bilang gue learn scalability the hard way kan. Bukan hanya tech yang scalability tuh, hidup gue juga scalability tuh. Hard way banget. Nah, nah akhirnya kita jual beberapa aset perusahaan, akhirnya bisa lunas lah kita dengan grup. Nah akhirnya teman-teman gue kerja remote di US, perusahaan RGA namanya.
Dan gue sebagai technical director di sana. Nah kenapa gue bisa keterima, gue juga mungkin tadi present hal yang gue lakuin. Jadi nggak pernah cari kerja, tiba-tiba di hire di sana. Kalaupun memang aku masih di sana, paling kita bolak-balik ke US gitu. Oke. Dan kerja di sini adalah salah satu juga momen yang benar-benar mengubah aku dan membuka pandangan aku gimana seharusnya jadi programmer gitu. Makanya kalau kalian lihat di konten, kenapa konten aku naik? Karena itu sebenarnya curhat. Jadi naik. Karena itu curahan hati. Jadi aku pingin programmer ini kayak apa sih, itu curahan hati. Makanya naik dan pada didengerin. Oke, next. Nah, the rest is history ya. Terus habis itu bangun bisa. Oke. Yang aku mau tekanin adalah request access ya. Ya, ada videonya padahal. Oke. The ability of delivering message ya, teman-teman. Message ya, teman-teman. Indonesia ini anaknya pintar-pintar, tapi mereka itu kadang kurang berkomunikasinya, teman-teman. Jadi itu yang, jadi kalian, aku saranin dari sekarang, latih public speaking. Nah, itu adalah hal yang basic yang di luar negeri orang pada bisa. The ability of delivering message. Kenapa? Aku tunjukin ya. Oke, ini ada website namanya Women of Will Google. Jadi ini adalah salah satu klien aku ketika kerja di US. Jadi pekerjaan aku adalah, jadi company-company besar di Silicon Valley itu kadang nggak semua ngerjain softwarenya itu in-house ya. Jadi tetap aja nge-outsource ke agency lain. Nah agency aku tuh kebetulan, you can name it lah, Google, Microsoft, Apple even, kita pernah kerja. Dan website-website kayak gini, ini dibuat sama siapa sih? Sama anak Indonesia, tim aku, yang rumahnya di Riau, di pelosok, di pinggir sawit. Bisa. Bisa loh, keren. Kalian buka deh Women of Will, Google. Nah, jadi anak Indonesia ini sebenarnya bisa, teman-teman. Nah, kenapa kita jadi lemah? Karena mungkin boleh ambilin laptop aku aja, tuker laptop kali ya di situ. Iya. Sorry ya, bentar. Harus ditunjukin soalnya. Oke, coba kita play videonya bentar ya. Oh, audionya nggak masuk ya? Oke, wait. There's something wrong with this country. We have good products. We have talented people. Tapi kuncinya salahnya apa? They have good packaging. Oke, kita udah cover packaging. Ingredients, mau dari kakeknya, neneknya, we're so rich with that, ya nggak sih coach? Betul. Tapi ketika udah jadi, nyampeinnya coach, gak ada. Itu poinnya, yang orang banyak banget miss, dan orang banyak nganggap remeh. Okay, that's the difference between programmer in Indonesia and outside Indonesia. Saya tidak merendahkan, saya tidak apa, but I think we need to deliver our job dengan komunikasi yang baik. Jadi programmer yang bisa ngejelasin code-nya itu, menurut aku orang yang brilian. Nah, yang kayak gitu, itu hal yang common di luar negeri. Ketika aku punya tim, jadi tim aku tuh dari cabutan, maksudnya kadang ada dari Latin Amerika, dari mana, kita kerja bareng gitu. Mereka bisa explain code mereka bisa ngerti apa yang mereka mau, mereka bisa deliver sesuatu dengan komunikasi yang baik. Nah, that's the difference, dan itu yang harus kalian pelajarin juga teman-teman. Aside of dengan berbagai macam tech stack yang udah ada dan AI dan lain sebagainya. Tapi itu menurutku aku skill yang penting juga. Oke. Dan next. Programmer Indonesia tuh kenapa fokusnya ke toolsnya ya, bukan ke akar masalahnya. Jadi kemarin kan aku buat kuis tuh gimana caranya nge-auto deploy web export, tapi fokusnya tuh pakai toolsnya semua, pakai Kubernetes bang, Terraform bang, dan lain-lain. Sorry nih bro, pakai Kubernetes itu kan website buat UMKM, ada 10.000 yang ada gue nggak bisa bayar tagihannya coy. Dilihat dulu flow-nya, jadi misalnya ada customer beli web export, dia punya domain dan desain website kan, harus ada auto register API ke penyedia domain dan pengaturan DNS name server via API juga. Habis itu aku maunya punya set VPS yang murah, jadi kita bisa kasih cap nih misalnya. Oke, cepat aja.
Jadi intinya dari pengalaman gua, kita ini sering banget keren-kerenan tech stack. Kalian sadar gak sih aku yang presentasi apa? Aku banyak presentasi flow kan. Gak banyak gue presentasi tech stack. Bahkan tadi gua deploy di Kubernetes, gue bilang itu bisa pakai apa aja. Yang penting konsepnya lu mau bangun sistem lu tuh kayak apa. Lu harus ngerti. Itu yang sering kita miss. Jadi kalau ada permasalahan, kalau ada sistem, baiknya kita runut dulu nih. Masalahnya apa? Kita gambar dulu, ini maunya gimana. Baru di titik-titik itu kita isi pakai tech stack. Jadi kita nggak usah berantem lagi mana bagusan SGS atau mana bagusan Laravel, mana bagusan apa. Itu kan semua tergantung kebutuhan dan budget. Mana bagusan Golang. Ya Golang mungkin bisa dipakai sebagai microservices dan lain sebagainya gitu. Tapi kan hal itu menyesuaikan keadaan. Tapi yang penting adalah problem solvingnya. Itu adalah hal yang harus kompeten kalian di bidangnya. Oke, next. Nah, I really hate this kalau kayak gini dijadiin acuan awal ya teman-teman. Nggak apa-apa ada ini nggak apa-apa, tapi di terakhir. Ketika kalian present suatu problem atau something, yang penting tuh ada kayak gimana sih? Ada kayak gini, kalian ada flow yang jelas. Kalian tuh mau ngapain? Yang itu yang aku tekanin gitu. Karena kalau kalian buat paper atau research, itu juga di terakhiran eksekusinya. Tapi awalnya gimana bisa kalian konstruksiin pikiran kalian itu pakai teori apa, modelnya apa. Misalkan kemarin paper gue pakai teknologi trade off gitu. Pokoknya kalian harus gambar dulu. Nah baru pakai tech stack yang benar gitu. Oke. Nah dan yang terakhir kita juga harus punya customer centric mindset teman-teman. Ingat yang pakai sistem kita itu adalah user yang sehari-hari bukan kita. Jangan asumsi tapi diskusi. Jadi banyak dari kita kayak, bang ini nggak bisa login nih, cupu emang tuh gaptek orangnya gitu. Gitu doang nggak bisa login. Nah usernya malah dikata-katain gitu. Nah kita mikir nggak sebagai user kalau kita itu di posisi mereka gitu. Misalkan kita ngebuat sistem mengirim OTP gitu. Kita idealis banget kirim ke WhatsApp, nggak semua orang punya WhatsApp. Nah mikirin nggak sampai hal kayak gitu. Nah kalau WhatsAppnya gagal gimana? Kirim SMS. Kalau SMS-nya gagal gimana? Nah jadi kita harus punya mindset yang customer centric dan itu belajarnya agak berat sih. Karena kadang kita idealis kan, apalagi kita ngerti banget sama teknologi. Kadang kita juga nih kalau kita buat apps, gak bisa nih di HP aku. HP-nya Redmi gitu kan, pasti HP-nya Redmi sih gitu kan. Nggak boleh gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau gue di US ya, bahkan kita mau develop apps tuh HP-nya di list apa aja. Sampai Android itu di list apa aja. Walaupun kita nggak punya semua testernya. Gitu. Nah, sampai sedetail itu enggak. Nah, itu yang harus kita punya ya. At least kita punya customer centric mindset dulu teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah respect education, please ambil sekolah, bootcamp, pelatihan atau apa ketika kalian ada kesempatan, even itu yang gratis atau itu yang berbayar teman-teman. Karena metode belajar yang kayak gua dulu, yang belajar di jalan dan lain sebagainya, itu nggak gua rekomendasikan. Baiknya belajar itu terstruktur. Nah kalian bidangnya mau apa, misalkan tadi mau AI, ya belajar ambil bootcamp AI. Jadi ngerti AI itu kayak apa, buat modelingnya kayak apa, jangan belajar di tengah jalan. Bang tapi belajar gratisan di YouTube boleh, tapi baiknya belajar yang pakai kurikulum itu menurut aku belajar yang paling benar. Karena ada orang yang ngebuat kurikulum. Kasih contoh, aku main golf, belajar sendiri sama pakai coach, swingnya akan langsung beda. Karena diajarin. Dan itu nggak harus mahal, itu bisa juga murah. Banyak juga, gue lihat juga banyak Google Bangkit ya mungkin sekarang ya. Bisa kalian ikutin atau bootcamp yang bagus bisa kalian ikutin. Jadi please teman-teman, kata terakhir dari gue adalah respect education. Kalau bisa sekolah yang setinggi-tingginya, dan gue tekanin lagi, sekolah itu penting, sekolah itu bukan scam. Kalau memang ada orang yang sukses nggak sekolah, itu rasionya cuma berapa persen, apakah kalian dari 0,00 itu, kan enggak. Tapi orang yang di jalur yang benar akan cenderung punya karir yang lebih baik. Jadi please respect education, gue mau benerin mindset teman-teman, jadi tetap harus sekolah, tetap harus belajar, dan tetap harus hustle kayak aku tadi. Mungkin sekian dari aku, thank you so much.